Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Cingedel. Selamat malam. Selamat hari Sabtu dan selamat malam Minggu juga nih untuk semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, malam Minggu terus lagi PPKM darurat juga nih. Mending kita di rumah aja sambil nonton acara Instagram live-nya Drakor Class. Selamat datang di acara IG Live Drakor Class dalam acara Drakor Sarange. Nah, malam ini saya Imaisha, classmate Drakor Class, akan ngobrolin seputar drama Korea kekinian yang terkini dan baru aja tamat hari Kamis kemarin. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga udah pada nonton juga nih ya. Judulnya My Roommate is a Gumiho. Udah pada nonton belum nih? Oh iya, malam ini saya nggak akan sendirian karena akan ditemenin sama seorang classmate Drakor Class juga, yaitu Teh Nasfoli. Kita panggilin langsung aja ya tetehnya. Oke, tunggu sebentar ya. Annyeong, Teh Wendy, Annyeong Karisna, udah nonton ya sampai tamat ya pastinya. Sambil kita nunggu Teh Nas untuk join, udah pada makan malam belum? Apa sambil makan sambil nonton IG live kita nih? Nah, oke. Eh, mana ya kok belum bisa? Teh Nas hadir kah? On diet. Wah, jangan diet-diet nih lagi musim COVID kayak gini, mending banyakin makan dulu teh biar sehat dulu gitu kan, dietnya belakangan aja ya enggak. Annyeong. Loh, ini Tehna udah bergabung bersama kita. Bisa join kah? Kenapa ya tulisannya kok nggak bisa join ini? Udah aku request loh Teh. Kita coba lagi ya. Bentar. Teman-teman kalau misalnya mau ikut ngobrol nanti seputar drakor My Roommate is a Gumiho bisa ikutan ngobrol juga ya di kolom komentar meramaikan acara malam hari ini. Oh, Tehnas apakah sudah update aplikasi IG-nya? Katanya harus update aplikasi dulu. Nah, ini kayaknya udah bisa ya. Oke, akhirnya bisa. Iya, kenapa tadi? Kira-kira gangguan teknis? Oke, Halo, Tehnas bisa dengar suara aku? udah ya Mbak. Udah aman kan? Udah aman-aman.
Kedengar suara aku kan ya? Kedengeran. Suara aku kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Oke, Oke. sip. Gimana Teh kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, Mbak Ima. Annyeong semua. Annyeong. Nah, malam hari ini saya dan Tehnas akan ngobrolin, kita kupas tuntas ya Teh ya, seputar drama Korea My Roommate is a Gumiho. Mungkin untuk teman-teman yang belum nonton, saya ceritain sedikit dulu kali ya, sinopsisnya gitu kan tentang drama ini. Drama ini tuh bercerita tentang seekor Gumiho yang udah hidup 999 tahun ya kan, dalam wujud seorang lelaki ganteng, opa-opa cakep gitu kan. Dan suatu hari dia ini bertemu sama seorang mahasiswi jurusan sejarah namanya Lidam. Dan secara tidak sengaja Lidam ini menelan kelereng punya Gumiho tadi, Gumiho yang namanya Shin Woo-yu. Ya benar ya Teh ya namanya. Biasanya kalau nama-nama pemain di drama Korea itu suka lupa-lupa gitu. Suka nggak hafal gitu, takut salah nih. Nah, terus kelereng ini tuh penting banget gitu kan untuk si Gumiho ini berubah menjadi manusia yang udah dia impikan selama ratusan tahun gitu kan. Nah, akhirnya untuk menjaga keselamatan kelereng dia yang ada di tubuhnya Lidam tadi, akhirnya Shin Woo-yu meminta Lidam untuk tinggal bersama di rumahnya dia gitu. Akhirnya mereka membuat kesepakatan gitulah, secara garis besar ceritanya kayak gitu ya Teh ya. Ya. Nah, Teh ini kan eh, karakternya ini udah melekat banget nih ya, Jang Kyung sebagai Gumiho cakep gitu kan, sama pemeran utama ceweknya tuh Hyeri gitu kan. Nah, ngomongin soal karakter yang ada di dalam drama sama apa namanya eh, tokoh-tokohnya gitu yang lain, karakter pemain pendukungnya itu menurut menurut Teteh gimana nih? Ada yang kurang serak apa semua aktingnya udah oke semua gitu? Ya, kalau menurut saya tuh Gung Miho ya, Jang Kyung gitu, memerankan Gung Miho sebelum-sebelumnya mungkin kita udah pernah tahu ya ada Gu Family Bu gitu, Lee Seung Gi gitu ya, terus ada Dong Wook dan masih banyak lagi. Nah, Gung Miho yang diperanin Jang Kyung sendiri gitu, dia membawa kesannya sendiri gitu. Kan udah kita tahu ya kalau umurnya tuh dijelasin kan 999 tahun gitu. Dan biasa ala-ala drama Korea dikemas gitu dengan wah ini tuh cakep walaupun udah 999 tahun gitu ya. Dan bahkan karakter Lidam itu kan kalau manggil Orosin gitu ya, atau mungkin kalau di Indonesia kita manggilnya sesepuh gitu ya. Sesepuh gitu, tapi kan penampilannya luar biasa gitu ya, nggak kayak sesepuh gitu, masih udah. Kalau misal pun kita ketemu gitu di real life kayaknya ini mah nggak mungkin kan umurnya 999 tahun. Nah Jan Kyung itu juga dengan sikap coolnya, kedinginannya gitu. Kemajuan dari karakternya kalau nanti di tengah-tengah juga kita bisa melihat bagaimana si Gumoho ini tuh hangat gitu, dan hubungan dia dengan Lidam itu semakin hangat kayak gitu. Terus mungkin karakter yang aku suka juga dari Lidam ya, Lee Hae-ri. Kalau ngomongin perkembangan karakternya gitu, kita bisa lihat bahwa Lee Hae-ri ini bisa ngebuat Gumiho jatuh cinta gitu. Kenapa coba harus nunggu 990 tahun lagi gitu ya, sampai si Jang Kyung ini bisa suka gitu. Berarti kan ada sesuatu yang nggak dia temukan di cewek-cewek lain gitu. Kenapa? Nah, itu ya aku suka kayak gitu. Terus juga bagusnya ini karena karakternya diceritain dari sejarah gitu. Jadi kan yang nyambungnya ada masa usernya gitu, bisa belajar mengemasnya dengan api. Terus juga nggak kalah nih sama karakter-karakter lainnya. Mungkin di sini ada yang kena sindrom second lead. Ayo, suaranya mana? Siapa yang lebih suka second lead? Second lead? Ada Mbak Rani ini biasanya ya. Nah, Sunbae itu
Sunbae itu diperankan oleh Bae In Hyuk ya. Saya juga baru lihat nih di sini gitu. Nah, Bae In Hyuk ini bisa mempesona gitu dengan karakter Sunbae-nya itu, walaupun ya seperti versi male second male lead yang lain gitu, akhirnya aku ya tidak berjalan dengan baik gitu ya, sedih gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kalau misalnya sama Jang Kyung gitu, kalau Sunbae bisa sama saya gitu. Bisa kayak sama saya aja. Aduh. Kalau karakter favorit ada nggak teh? Selain Hyeri Karakter sama favorit, Jang Kyung. ya karakter favorit mungkin Kang Hana ya, yang diperankin itu Gumiho yang kedua, yang Haesun, yang sudah berubah menjadi manusia. Nah itu ya, karakter dia itu mungkin waktu itu ya menurut saya itu masuknya ini apa gitu, tugas dia apa gitu, kan gak ada hubungannya sama Jang Kyung karena dia nggak suka kan, tapi nanti dari perkembangan karakternya, oh ternyata ini juga punya hubungan nih sama temennya Harry itu kan. Nah sama temennya Harry si Jang Dojejin, aduh namanya Jin, iya. ribet. Nah si Jejin, iya jadi pertemanan itu kan, terus nanti kita akan lihat karakter dia itu kan ditampilin ya Gumiho yang cantik gitu, pintar, yang udah jadi manusia. Tapi kan kalau kita lihat gitu, mungkin kalau kita Nggak nyebutnya pinter agak kali lemot teh. gitu ya, ya agak lemot gitu. Gitu kan, padahal ya beda gitu. Mungkin kita harus bersyukur ya kalau misalnya cantik aja, semua itu nggak perfect, pasti ada kekurangannya gitu. Iya benar. Dan dia itu emang benar-benar penghidup suasana ya. Kalau nggak ada dia tuh nggak ramai, bener nggak sih teh? Dengan segala Bener banget. kebodorannya dia gitu. Iya, Kata belum lagi tuh Karisma, ada temennya Harry itu. kata Karisma, untung nggak ada cerita cinta segitiga sama Jejin atau Hyesan ya. Iya benar. Padahal kan udah sempet jealous-jealousan kan tuh. Gumiho jealous sama Iya, Jejin juga kan sempet iya. curiga-curiga gitu. Mm-mm. Iya, kalau kalau Mbak Ima sendiri nih karakter favoritnya apa Mbak? Aku sama sih si Hyesan itu. Aku sering di part yang ada dianya gitu ya, pas ada adegan yang ada si Hyesan ini tuh, kan dia sering melakukan tingkah-tingkah kebodohan konyol nggak jelas gitu kan ya, karena dia apa namanya, entah yang dibilang kurang belajar lah, kurang baca apa gitu kan, kadang-kadang suka kelakuannya suka ngebodor gitu lah ya. Itu tuh kadang aku pause dulu, abis itu aku ketawa dulu, baru aku play lagi gitu. Menghayati gitu, lebih menghayati. Hmm. Jatuh cinta kok Teh Lendi. Terkiong-kiong. Ayo mana suaranya yang suka Jangkiong? Jujur aku baru sekali ini loh nonton yang namanya si Jang Kyung ini. Sebelumnya kan banyak banget tuh yang udah ngomong, wah 2021 katanya terkiong-kiong. Yang mana sih yang namanya Jang Kyung ini gitu kan. Akhirnya aku nonton juga di si My Roommate itu. Oke, oke, boleh lah. Iya, aku kemarin juga nonton filmnya Jang Kyung. Nah, di situ mungkin nanti Mbak Ima atau teman-teman yang lain juga bisa lihat ya perbedaan karakternya gitu. Kalau di Gumiho ini juga aku kok terkiong-kiong gitu. Cuman ya Sanbe juga itu memikat gitu kan. Kalau misalnya Jang Kyungnya sama Hee gitu ya di drama, ya tetap biarin Sanbe aja gitu. Ah ya Mbak, menurut Mbak ini gimana nih alur atau plotnya gitu? Apakah ini terlalu lama atau kayak gimana nih Mbak? Nah, aku kalau di awal-awal itu, aku merasanya lumayan cepet ya, karena kan episode 1 itu tuh langsung dikasih tahu gitu kan, kalau dia Gumiho, terus apa namanya, nelen kelerengnya si Gumiho, pokoknya problematikanya tuh udah diceritain di episode pertama gitu kan. Terus yang dia nunjukin kalau dia Gumiho itu juga episode 1 atau 2 gitu ya. Pokoknya awal-awal tuh terasa berjalan cepat karena langsung tinggal bersama gitu kan. Si Idamnya juga nggak mikir lama buat pindah ke tempatnya Gumiho itu gitu. Cuman ya pas bagian tarik ulurnya gitu biasalah ya, agak-agak kok aku ngerasanya kayak
lambat gitu. Tapi di akhir-akhir itu dapet banget sih ininya, apa namanya, emosinya itu tuh dapet di pas udah dua episode terakhir gitu tuh aku suka sekali gitu. Biarpun plot ceritanya itu gampang ditebak ya. Apalagi buat yang udah baca webtoonnya, ini ceritanya kurang lebih storyline-nya tuh sama gitu. Terus nggak ada yang konflik yang wah banget gitu kan ya. Kita udah tahu intinya si Gumiho ini pengen berubah jadi manusia gitu kan. Sama kisah cintanya juga nggak terlalu yang ribet-ribet bersegi-segi banyak gitu kan. Karena si Lidamnya juga udah uh, kekeh banget gitu kan sama si Gumiho, tidak tergoyahkan sama sekali gitu, biarpun dia terikat benang merah gitu kan sama si Sanbe, dia nggak goyah gitu kan. Nah terus plot twistnya juga kayak gak ada plot twist ya, kecuali yang si Kim Tae-hee-nya sekolah itu loh, temannya si Lidam, yang di bagian akhir itu lumayan cukup mengejutkan gitu. Iya ya, gak habis pikir. Bener nggak nyangka aja gitu. Sukanya sama, kira sukanya sama yang temannya itu loh, yang Kakak kelas justru itu kan. ngebuat dia stres gitu ya. Taunya malah suka sama teman sendiri kan. Dan alasannya itu juga sesuatu banget. Ya kan, alasan pertama kali dia sukanya itu, aduh, konyol banget. Dibantuin, dilindungi biar gak joget. Ini pertanyaan dari Kak Dwi, lebih seru webtoon apa dramanya nih kakak? Kalau Tehnas baca nggak sih webtoonnya? Aku nggak baca sih, cuma sempet lihat spoiler-spoilernya gitu kan. Katanya ada sedikit perbedaan kan memang di antara karakternya gitu. Kayak misalnya karakter yang kalau di drama kan kita lihat temennya laki-laki perempuan ya. Kalau di webtoon itu kalau nggak salah temennya laki-laki dua-duanya. Dan bahkan Shio-nya itu Shio yang macan gitu ya, yang harus dihindari kan. Jadi ribet gitu, gimana supaya nggak dipegang kayak gitu. Itu sih Kak, baca sedikit spoiler-spoilernya. Aku juga baru baca separuh sih, belum nerusin lagi gitu kan, karena ya ternyata menurut aku sih lebih seru nontonin dramanya gitu, karena mungkin lebih real gitu kali ya. Apa namanya, lebih kerasa aja gitu nonton dramanya gitu. Nah ini kan dramanya genrenya fantasi, romantis, komedi kan ya Teh. Ada nggak adegan komedi atau adegan lucu yang Tehna suka? Yang favorit deh, pilih beberapa. Duh, ngomongin drama ini emang beneran dikemas gitu ya, ada hal-hal lucunya. Walaupun nggak, maksudnya tuh nggak lucu banget gitu, tapi kita bisa ngelihat sepanjang perjalanan nonton tuh nggak monoton gitu ya. Pasti ada hal-hal yang buat lucu gitu. Terus yang mungkin ngebedain juga sama drama lain gitu ya, ini tuh suka kayak dibuat meme kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang kita lihat sering banget nih mungkin ya mukbangnya Harry, ya kan? Itu di Twitter ada ya enggak? Ini dari teman-teman di sini nih, siapa yang lihat Harry bakar jadi aduh Kabita, aduh lapar kayak gitu ya. Kayaknya tuh mantep banget gitu. Bahkan waktu pas adegan scene pura-pura gitu biar Senbei nggak suka gitu kan. Padahal itu belepotan kemana-mana gitu ya. Nah, kocak banget pokoknya. Terus belum lagi adegan kayak misalnya dia joget-joget gitu kan di karaoke gitu. Cuma mungkin gitu yang ya. paling aku suka ya, yang paling aku suka itu adegan di episode 9 saat Jang Kyung sama Lee Hyeri-nya itu udah jadian. Nah, di situ pas kencan pertama kan ya, kalau kita gitu ya bayangin, aduh mau kencan pertama, aduh kira-kira mau diajak kemana, kayak gitu kan ya, taunya diajak ke sauna. Dan kata sauna itu kan mungkin kalau ajak sekarang, aduh itu mah kolot banget gitu. Pas ditanya juga dari mana kan, dari drama di Samsung gitu kan, ya ampun itu udah tahun berapa gitu. Mungkinnya udah beda kan, nggak tren. Udah zaman. Yang paling bodornya itulah ayo kita masuk ke ruangan es itu. Pas ke ruangan es ingat ya,
pas keluar es itu kan es Yawati, terus tiba-tiba tedong. Pas udah gitu dia Jakyong menunjukkan kekuatan sihir ya kan. Yang benar-benar buat lucu itu dibuat Jakyongnya itu nampak serius banget gitu ya, ngeluarin kekuatannya gitu. Sedangkan Harry-nya sendiri itu, aduh ekspresinya itu bertolak belakang banget. Oh, kedinginan. Gak kuat pokoknya itu, kedinginan gitu. Bener banget lah itu. Terus pas udah kayak gitu, di akhirnya aja lebih parahnya, orang sih, kamu seperti Elsa. Iya, bener-bener. Aduh, parah banget. Iya, terus belum nanti dilanjutin, Cina, nah aku membuat sesuatu, terus dipakein itulah, terus pas dipakein anduk itu loh teh, kan emang ya terkenal, mungkin kita nggak asing gitu kan sih itu drama, pas dipakai, hah kamu seperti domba, parah banget lah ya, disebut domba. Mungkin emang bener ya kayaknya walaupun udah 990 tahun hidup gitu, kayaknya kemampuan pacarannya masih sedikit gitu, nggak ngikutin tren gitu, jadi Ya, cuma mau sekali kan soalnya ya. Suka sama orang kan Hmm. cuma sekali. Dan itu juga di zaman Joseon dulu gitu kan. Ada lagi teh? Iya, paling itu sih yang lucu. Kalau misalnya Mbak Ima apa? Kalau aku tuh adegan lucu tuh justru yang pas awal-awal gitu. Karena aku baca webtoonnya kan. Jadi yang dia kumpul makan sama temen-temennya, terus dideketin sama si Sanbe-nya itu, dia kan emang menghindar-menghindar gitu kan ya. Nah, cuma aku tuh nggak nyangka aja pas di drama itu si Hiri bakalan menghindarnya tuh yang wah, gitu banget gitu gerakannya. Terus yang pas dia jatuh mau ditolongin sama Sanbe-nya juga, dia lebih memilih buat guling-guling di lantai di jalan gitu kan daripada ditolongin gitu. Habis itu kabur ya. Iyalah kalau gue jadi Sanbe-nya juga penasaran nih cewek kenapa kok anti banget gitu kan kayaknya sama sama dia gitu kan. Itu terus habis itu ada lagi yang pas episode berapa ya, masih sekitar 4 atau 5 gitu, yang si Lidamnya tuh udah sadar nih kalau dia tuh kayaknya udah mulai suka gitu kan sama si Guminho ini. Terus dia berdiam diri di depan rumahnya Guminho, nggak mau masuk. Terus disamperin kan sama si Wuyunya itu, terus ditanya kenapa kamu nggak mau masuk gitu. Akhirnya si Lidamnya ngaku kan, aku tuh nggak bisa diem lagi gitu. Aku harus bilang gitu kalau aku tuh nganggep kamu tuh spesial gitu kan, dia bilang kayak gitu ke si Guminho. Terus si Guminho-nya itu bilang, iya aku juga nganggep kamu tuh spesial gitu karena aku nggak pernah tinggal sama orang lain gitu kan, aku selama ini sendiri, aku nggak punya keluarga gitu. Terus dia tuh ngomongnya, si Lidamnya kan udah kayak yang berbunga-bunga gitu kan, dia juga nganggep gue spesial gitu kan. Terus ternyata si Gumihonya tuh bilang apa namanya, iya kamu tuh kayak keponakan aku, dia kayak gitu kan, zong banget gitu. Udah semangat gitu kan, si Damnya ternyata dianggapnya ponakan dong. Abis itu besoknya dia ngambek kan, langsung manggil apa sih namanya, Samsun apa sih, dia langsung manggil si Gumihonya tuh paman gitu kan. Aduh. Iya emang ya drama ini tuh emang banyak plesetan kata-kata ya. Kayak misalnya tadi Samchun, Orosin, kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya si karakter Hesunnya salah itu kan, yang misalnya dia mikirnya apa gitu, pada itu tuh lucu banget gitu. Walaupun bukan yang adegan ditampilnya lucu kayak gimana, tapi lucu gitu. Iya nih. Terus nih, kalau menurut Mbak Ima nih ya, gimana sih cerita cinta di drama ini? Udah oke belum? Atau masih kurang greget? Atau gimana gitu? Love story-nya ya. Sebenarnya di situ tuh ada cukup banyak ya kisah cintanya, dan apa namanya, bagusnya tuh mulus-mulus semua kecuali si Lidam sama si Sandi, ya nggak sih? Jadi nggak ada yang cinta segitiga, terus nggak ada yang apa isu-isu perselingkuhan, pengkhianatan gitu-gitu kan nggak ada gitu ya. Jadi emang benar-benar apa ya, simple gitu ya diceritainnya tuh ya, ya kayak gitu gitu, cerita cintanya tuh mulus-mulus aja gitu kan. Ada Lidam sama si Gumiho gitu kan, si Shin Woo gitu. Awalnya kan mereka canggung-canggung, sok-sok bisa baca pikiran masing-masing gitu kan, tapi nggak mau ngomong gitu kan, jaim-jaim gitu.
Nah, cuman setelah di episode 8 ke atas itu kan udah mulai terbuka ya gitu. Yang aku suka sih dari couple ini tuh mereka nggak jealousan gitu kan. Kayak saling percaya aja gitu. Biarpun jealous, cuma jealousnya tuh nggak yang berlebihan gitu kan. Kayak saling percaya, terus komunikasinya tuh juga bagus gitu. Apa-apa tuh diceritain gitu kan. Kayak misalnya si bidangnya satu tempat kerja sama si Sanbei-nya, terus yang apa namanya si Gumiho-nya juga bilang kalau Lindem itu terikat benang merah sama Sanbei-nya, itu kan semua diceritain ya. Jadi kayak mereka ya trust-nya tuh terbangun gitulah, terbangun dengan baik, dan itu yang menyebabkan ya nggak goyah gitu si damnya, biarpun tahu si Gumiho-nya itu Gumiho gitu kan, bukan manusia gitu kan. Terus habis itu apa, biarpun dipepet terus sama si Sanbe ini gitu kan, cuma dia tetap yakin sama si Gumiho ini gitu. Terus ya paling yang kocak ya si Hyesan sama si Jaejin itulah yang salah paham terus gitu kan, tapi akhirnya jadi juga tuh mereka. Iya, semua happy end kecuali Sanbei gitu. Iya, Kataku juga sampai membuat aku aja. padahal dia tuh ya udah karakternya tuh baik gitu kan ya. Ya seperti second lead yang lain lah ya, yang kayaknya tahun ini nasibnya tuh kurang baik deh jadi second lead itu. Pasti ujung-ujungnya gak dikasih sama siapa-siapa, udah buat penonton aja. Iya, bener. Nah, Tehnas, kalau misalnya ngomongin soal ending nih, gimana menurut Tehnas? Endingnya cukup memuaskan kah? Atau ada yang kurang nih? Apa gimana? Kalau menurut aku sih endingnya cukup memuaskan kan ya. Kalau di episode 15 itu sempat dibuat deg-degan kan. Kalau misalnya dilihat itu akhirnya aduh itu apaan gitu kayak ngilang-ngilang di kaca gitu kan ya. Ini bakalan sad ending atau enggak gitu ya. Tapi sama sih optimis gitu. Mungkin Karisna juga udah lihat belum itu adegan buat besok gitu. Mungkin gak sih sad ending gitu kan. Sekarang kan apalagi ya hawa-hawanya gitu beberapa drama kan kayaknya lebih ke arah sad ending gitu ya. Tapi kalau nonton ini sih, walaupun dikasih yang spoilernya sedikit kayak gitu, saya tuh mikirnya, ini mah positif gitu ya, pasti bakalan happy ending gitu. Dan akhirnya juga saya suka itu kalau misalnya di adegan akhir kan, adegan akhir itu dibuat kalau si Sanbei-nya, Sanbei, tadi ingetnya Sanbei terus, ya Allah. Aduh, Ya, Sanbe. kalau Jang Kyungnya itu berhasil mengorbankan dirinya gitu kan, yang pas kecelakaan itu kan. Nah pas gitu dia akhirnya menghilang dulu dan bagusnya juga sih nggak langsung bersatu happy ending gitu ya, tapi ada momen dimana si Harry-nya juga sedih kehilangan gitu. Sama perhatiin gak mbak pas ini deh, pas adegan yang tabrakan itu gitu ya. Ini mah adegan tabrakan gitu kan. Pas tabrakan kayak gitu kan, terus si Harry lari tuh nyamperin Jang Kyung. Nah, terus udah kayak gitu tiba-tiba Jang Kyungnya menghilang kan. Nah, terus pas dok terus nangis di situ ya. Ini yang bodornya tuh saya mikirin gini, itu kan ketabrak mobil, tapi kenapa ya coba supirnya tuh nggak keluar gitu. Terus Harry-nya biarin aja nangis di situ. Logikanya gitu kan ya, kalau ketabrak mobil tuh ada supirnya gue liatin dah saya nabrak apa gitu kan, dia cuma Coba nolongin apa-apa gitu. gitu kan ya. Ada orang-orang sekitar ya Berarti yang nontonin gitu kan. dia masih miss gitu ya. Ini sedikit refreshing ngebodor gitu ya. Tapi sih kalau ngomongin endingnya aku suka, apalagi kalau misalnya tadi disambungin sama plot ya Mbak, sama alur gitu kan bisa kelihatan kalau misalnya ini perkembangannya itu pelan-pelan gitu, gak langsung. Awalnya tuh kan Jang Kyung juga pernah bilang ke Harry kalau menolak gitu apa dah cuman biasa, cuman dimanfaatin kayak gitu kan. Terus akhirnya mulai merasa oh ya benar ternyata dia spesial. Terus pas di situ juga akhirnya mutusin kan buat menghapus ingatan yang kayak gitu. Tapi dari situ mulai lagi ketumbuh rasa gitu kan sampai mereka jadian. Terus sampai akhirnya juga sempat jauh-jauhan gitu karena nggak mau melukai kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya balikan lagi. Terus akhirnya kayak gitu endingnya
berakhir dengan bahagia untuk ceritanya. Terus juga mungkin akhirnya beneran tercapai tujuannya ya, supaya si Jang Kyung ini berhasil menjadi manusia. Jadi bisa dilihat sih prosesnya itu nggak sedikit, tapi melalui proses yang panjang. Tapi ngomongin Sanbe nih ya, sedikit nih aku kepikiran Sanbe greget dari tadi ngobrol. Boleh. Aku tuh awalnya tuh nggak terlalu suka sama Sanbe, soalnya tuh kesel. Ngapain sih dia tuh cuman deketin si Harry cuman gara-gara buat Taruhan. patung taruhan. Kan tuh kan bete banget kan, makanya pas episode awal aku tuh bilang nggak suka, udahlah ngapain kamu udah sadar pun gitu ya, udahlah nggak usah gitu sama Harry gitu. Tapi pas pertengahan cerita aku dibuat suka gitu, apalagi pas adegan episode berapa ya itu dibandingkan kan antara Sanbe sama Jang Kyung gitu, Gumiho-nya dibandingkan. Ternyata si Jang Kyung juga kan dia punya maksud tersendiri gitu. Jadi sebenarnya 11-12 aja kan sama Sanbe gitu, dia mau manfaatin Harry itu. Karisna juga setuju nih. Iya, jadi mau manfaatin Harry-nya itu. Nah di situ sih pas udah pertengahan cerita aku jadi ya udah mulai memaafkan Sanbe gitu, dan lebih memilih Sanbe gitu. Tapi tetap sih kalau Didam sama Jang Kyung aja. Tapi kan dia itu. Dicantumkan kayak suaranya mana di kolom komen. Tapi kan Kak, tapi si Sanbe itu ceritanya dulunya playboy gitu kan. Terus apa yang membuat dia tuh jadi tobat, terus akhirnya suka sama si Idam doang karena dia beda gitu kali ya. Nggak jaim, nggak apa namanya, malah awal-awalnya nolak-nolakin dia kan, kayak apa sih nih gitu kan, kok ada cewek yang nolak gue gitu kali ya, makanya dia jadi tertarik juga gitu. Padahal kan playboy mah gampang aja kali, abis ditolak satu cewek lah banyak yang main antri kan, yang banyak yang melukin dia gratis gitu kan. Gratis apa bayar sih? Bener, gratis. Itu mah di acara gratis. Karisna bilang Sanbe mirip Kyung. Ih bener banget, waktu awal tuh kan aku juga nggak terlalu apal ya muka-muka Kyung. Kalau sekilas itu ini Kyung atau Sanbe, kok mirip gitu ya. Tapi pas udah episode keberapa lama-kelamaan, oh ya kelihatan bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama cakep kok. Walaupun aku ngomongin Sanbe terus ya, ini penggemarnya Jang Kyung, jangan tolong jangan marah sama aku. Aku juga tetap suka kok sama Jang Kyung gitu. Udah gitu namanya mirip-mirip lagi kan ya, yang satu siapa namanya Wuyu, yang satu Senwu ya, Wuan gitu. Iya sih, aku juga suka, apalagi 2 episode terakhirnya itu aku ya bikin semangat lagi gitu tuh buat nonton gitu kan. Akhirnya ada sesuatu yang benar-benar ditunggu gitu kan nih, masa-masa transisi si Gumiho menjadi manusia gitu kan, setelah sekian lama kita menunggu. Dan di episode terakhir juga itu tuh menguras emosi kita dulu gitu sampai tengah-tengah, baru ending sambil bahagia sambil mengelap sisa-sisa air mata yang ada di awal gitu. Terus buat ukuran drama fantasi juga endingnya ini ya nggak maksa ya. Biasanya kan drama-drama fantasi tuh ya adalah gitu yang lumayan maksa gitu kan, kalau nggak jadi nggak nyambung lah gitu sama tujuan awalnya apa gitu kan, terus di tengah-tengah ceritanya gimana, terus endingnya kemana gitu kan. Kalau ini sih selesai aja gitu, semuanya reasonable gitu ya, alasannya semua dapat diterima ya. Gitu. Iya benar. Soalnya aku juga suka bete sih kalau misalnya endingnya itu suka maksa gitu ya. Beberapa drama kan ada yang kayak gitu. Kalau ini sih nggak maksa, tapi make sense gitu kan. Butuh proses untuk berubah kayak gitu. Terus pas akhir-akhir juga semuanya happy ending gitu. Dan bahkan juga ceritanya itu nggak happy endingnya nggak hanya buat karakter utama gitu. Walaupun di akhir-akhir juga kan kita bisa lihat ya perkembangan karakter, kalau karakter yang lainnya juga punya ceritanya masing-masing gitu. Bahkan yang itu yang kata Mbak yang Kim Tae-nya itu yang disangka Kim Tae temennya
Lidam, namanya Sokyung. Nah, Sokyung itu diceritain kan ternyata selama ini memendam gitu perasaan sama sahabatnya sendiri gitu. Wah, itu kayak apa ya? Tambahan plot twist yang ngebuat wah ternyata kayak gitu. Seru aja sih cerita. Aduh, justru di situ kayak what gitu di akhir-akhir si Lidamnya juga kaget kan gitu, temennya juga kaget, si Jejinya juga kaget. Hmm. Bener banget. Maksa dikit tapi masih oke lah. Oke, ya bener ya, Karisna. Soalnya kan kayak dulu kan aku nonton juga tuh My Girlfriend is a Gumiho gitu kan, zaman dulu yang Lee Seung Gi Oke. sama Shin Min Ah itu endingnya juga si Gumiho-nya balik lagi tapi dia tetap jadi Gumiho gitu, nggak yang akhirnya jadi manusia gitu sih, seingat aku ya, masih punya ekor tuh si Shin Min Ah-nya gitu. Kalau ini kan benar-benar Iya, tercapai gitu ya tujuannya si Gumiho ini. iya benar. Aku nonton itu loh, Go Family Book. Nah, di Go Family Book itu kan juga endingnya, aduh, endingnya itu sangat tidak. Sangat apa banget gitu ya, Mungkin ada cuma lihat-lihatan teman-temanku, doang gak sih? ya, ya Iya bener. kan. Ya ampun, kan berasa kurang greget gimana gitu kan ya. Jadi, Padahal kita udah tidak menanti-nanti memuaskan. akhirnya gitu kan, ternyata ya gitu doang gitu. Hmm. Ya bener. Nah nih Mbak, kalau misalnya dari udah nonton nih, kira-kira nih menurut Mbak sendiri, si pesan apa sih yang bisa kita dapat dari drama Gumiho? Halo Mbak, tadi aku Halo. nge-freeze Iya. atau oke, oke. Ya Mbak, jadi gimana ya nih? Kan kita udah nonton nih ya sampai terakhir drama ini. Kalau menurut Mbak Ima sendiri nih, pesan apa sih yang mau diceritain atau yang bisa kita ambil dari drama ini? Mungkin ada yang bilang, ngapain sih nonton-nonton drama terus kayak gitu. Padahal enggak ya, pasti ada manfaat. Mbak nih Mbak, jelaskan ini dari drama ini itu manfaatnya apa atau pesannya nih Mbak. Apa ya yang jelas bikin kita happy, ketawa-ketawa. Sudah apa ya? Asik banget, itu hiburan Iya, hiburan gitu banget. kan. Di tengah pandemi kayak gini gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Rumah apa namanya bersama toddler berantakan mulu gitu kan, hiburan ibu-ibu apa sih? Akhirnya nonton drama Korea gitu. Salah satunya itu ya, tapi kayaknya kalau misalnya dari drama My Roommate is Gumiho ini pesannya, hmm, intinya adalah manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya enggak sih? Jadi biarpun nggak ada manusia yang sempurna gitu kan. Kayak si Lidam kan pengen ngajarin kebaikan-kebaikan terus gitu kan sama si Gumiho supaya dia punya rasa kemanusiaan supaya cepat jadi manusia gitu kan. Terus ternyata dia sendiri berantem lah terus ngomong-ngomong kata-kata kasar gitu kan yang sama temennya itu, yang pas jambak-jambakan di perpustakaan itu gitu kan. Terus dilihat sama si Gumiho. Nah, kan emang nggak ada manusia yang sempurna gitu kan. Cuman ya kayak siluman, biarpun mereka udah hidup ratusan tahun aja tuh mereka tetap pengen jadi manusia gitu kan. Karena manusia bisa menentukan keinginannya sendiri gitu kalau yang di sana kan ya, kalau di cerita itu gitu. Terus kayak hubungannya si Lidam sama Bapak Gumho itu juga kan kita ngelihatnya dalam suatu hubungan itu emang butuh komunikasi yang baik gitu kan, apa-apa diomongin supaya bisa saling percaya gitu kan. Terus apa namanya, ya saling percaya, terus nggak tidak gampang terpengaruh sama berita-berita, si ini loh gosipnya kayak gini gitu kan, tapi kan karena kita tahu dari sumbernya gitu kan, kita apa-apa terbuka sama pasangan, jadi ya nggak ada masalah gitu kan, mau si Sanbe lagi kan tuh jadi ikut-ikutan. Tuh kan. Ya mau si Gumiho-nya digosipin sama siapa dosen yang cewek yang satu lagi itu, atau Lidamnya itu gosipnya sama si siapa si Sanbe-nya itu gitu kan, cuma mereka tetap saling percaya dan
ya tetap saling support aja gitu kan, saling sayang gitu. Terus uh, friendship-nya juga oke banget ya, cerita persahabatannya mereka bertiga itu tuh dari awal sampai akhir gitu kan, nggak ada yang ceritanya berantem berantem karena masalah sepele apa gitu kan, nggak ada, benar-benar saling support, semuanya erat banget gitu kan. Kalau misalnya yang satu salah juga nasehatinnya itu ya benar-benar nasehatin gitu, nggak cuma karena apa namanya teman sendiri terus jadi kita dukung-dukung aja setiap yang dia ambil gitu kan. Contohnya kayak pasti Ridamnya putus sama si Gumiho gitu kan, yang awalnya putus habis itu mereka nyambung lagi tapi teman-temannya kan belum tahu tuh, terus diundang kan ke rumahnya si Gumiho, mereka menghina-hina si pacarnya Ridam yang ternyata ada di depannya dia gitu kan. Udah, kamu ngapain balik lagi sama dia gitu kan, ya menasehati karena sayang gitu kan sama si temennya ini gitu. Terus cerita Ridam sama adiknya itu juga ini sih kayak, ya ampun, kok adek gue nggak kayak gitu ya gitu, adek gue cuek-cuek aja sama gue gitu kan. Kalau itu kan adiknya bener-bener yang care, biarpun kesannya sering berantem gitu kan ya, cuman kayak masakin buat kakaknya, terus nanyain kamu nggak mau makan apa, yang pas dianya sedih gitu-gitu kan. Terus saling support, si Lidamnya juga dukung adiknya terus kan waktu ikut olimpiade apa lagi latihan gitu kan, dikasih support terus gitu sih yang aku tangkap dari drama ini teh. Gimana teh Nas, ada yang mau ditambahin? Ya, ini Karisna bilang nih di kolom komen, manusia hidupnya sebentar tapi bermakna dibandingkan Gumiho hidup lama tapi kosong. Ah, bener banget nih, setuju ya. Kalau pas di awal juga kan diceritain apa rasanya hidup lama gitu. Mungkin dalam pikiran kita, oh hidup lama meren happy ya, tapi ternyata ya kebayang aja sih mungkin udah 999 tahun gitu. Beberapa teman kita, mungkin banyak ya bahkan teman kita atau orang-orang yang deket kita udah menghilang gitu, tapi kitanya masih masih ada gitu kan. Kebayang banget hidupnya kosong. Bener, setuju banget sama Karisna ya. Terus juga kalau dari aku sendiri nih pesennya, mungkin ingat nggak nih cameo dari Go Kyung Po itu tuh, cameo yang jadi Roh gunung, ya jadi dewa. si roh gunung. Jadi jadi dewanya itu kan. Nah, si jadi dewa ini aku suka banget kehadiran dia walaupun dia cuman cameo gitu ya, tapi benar-benar ngebuat impact gitu kan. Apalagi juga berubah gitu pas yang dia ngasih apa itu namanya benang merah itu juga kan yang ngebuat plot naik. Nah, dari si dewa ini gitu kita juga kan dikasih tahu kalau misalnya nggak cukup bahwa kamu itu tahu tujuan yang ingin kamu peroleh itu kan ya, kayak misalnya si Gumiho ini juga kan udah tahu kan tujuan dia itu pengen jadi manusia, tapi gak cukup cuman tahu untuk tujuan itu aja gitu, harus ada proses-proses lainnya. Bahkan 999 tahun itu 999 tahun itu dia belum cukup memahami gitu ya, baru sampai ketemu Lidam gitu semuanya akhirnya terbuka gitu. Mungkin yang bisa kita pelajari juga bahwa kalaupun kita punya tujuan nih ya, kita udah tahu tujuannya apa gitu. Atau misalnya nih ya, nyenggol-nyenggol sama drama sebelah yang lagi tayang juga, Monthly Magazine. Kalau kita gitu ya udah pengen gitu punya rumah, nggak cukup gitu tahu tujuannya aja mengarah pengen punya rumah gitu. Tapi mungkin harus melewati proses-prosesnya gitu. Dan bahkan juga mungkin kita harus menunggu waktu terbaik kapan kita bisa benar-benar gitu dapat tujuan itu gitu. Intinya sih jangan menyerah ya nggak sih. Jangan menyerah gitu. Ngomongin drama sebelah juga kan belajar cinta berproses gitu ya. Iya benar, belajar berproses. Jadi inget yang si hiasannya itu pas dibilang, berarti aku lebih punya rasa kemanusiaan daripada kamu, makanya aku duluan jadi manusia. Sombong banget. Iya bener banget. Nah, terus dari cerita kita dari awal ya udah ngobrolin panjang kali lebar kali tinggi ini tentang si My Roommate is a Gumiho nih. Gimana Teh Nas, drama ini recommended atau enggak?
buat ditonton sing judul semua. Recommended dong, ini buat ditonton, bagus banget. Soalnya nggak cuman lucu-lucuan gitu, bahkan di tengah-tengah juga pas di awal ya kita dibuat serem-serem. Kan ingat dong Mbak itu yang adegan Gumiho yang berubah jadi roh jahat itu kan. Nah itu aku inget banget loh nontonnya itu pas malam. Sebenarnya sih nggak serem gimana gitu ya, cuman bawaannya nontonnya tuh pas malam, pas anak tidur. Jadi aduh ini kok kayak kenapa jadi horor kayak gitu. Tapi emang lengkap banget. Emang lengkap banget ini drama, jadi kita bisa dibuat hibur gitu, bisa nonton lucu-lucuannya, kisah cintanya, dan jangan lupa juga dapat pelajarannya gitu, bahwa semua itu juga berproses kayak gitu. Rekomen, apalagi rekomen lihat yang cakep-cakep, Gumiho terkiong-kiong ataupun misalnya kesemsem sama tadi, pokoknya ya rame banget lah tonton. Kalau mau nonton bisa ditonton di Iki ya Teh ya. Ya benar. Benar-benar ini drama memang recommended, biarpun banyak yang bilang receh gitu kan ya, dramanya receh, nggak usah mikir gitu kan, tapi seru kok buat ditonton dan diikuti sampai akhir gitu ya. Oke, ada lagi Teh yang mau disampaikan? Karisna juga bilang rekomen banget. Kalau Karisna udah bilang rekomen banget, coba deh tonton. Oh iya, bahkan bener banget. Bahkan tadi Karisna bilang ini tuh drama Gumiho pertama yang ditonton sampai habis. Berarti sudah bener kan? Oke banget nih drama. Oke, kalau udah selesai aku tutup ya, karena kita udah cukup panjang lebar nih ngobrolin soal My Romantic Gumiho ini. Teman-teman jangan lupa untuk follow sosial medianya Drakor Class. Kita punya Instagram, ada Twitter juga, terus YouTube, ada TikTok juga ya di @drakorclass. Dan jangan lupa baca tulisan-tulisan di website kami www.drakorclass.com dan juga dengerin podcastnya di Drakor Class Podcast gitu. Dan jangan lupa untuk menantikan dan saksikan acara live-live kita yang lain. Kita juga ada siaran on air di radio juga ya Teh ya, di acara Johayo FM-nya RPK Radio ya. Terus oh ya, kalau misalnya teman-teman suka nonton drakor, terus hobi nulis juga gitu kan, terus tapi bingung nih tulisannya mau dikemanain, boleh banget dikirim ke kita, kirim ke email Drakorclass di drakorclass@gmail.com. Nanti bisa kita publish tulisannya di website kita, dan ada merchandise yang menarik buat teman-teman yang tulisannya dipublish, ya nggak Teh? Ya benar. Oke, makasih semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di IG Live kita berikutnya. Annyeong, makasih Teh Nas. Ya.